Kisah asmara Fuji dengan Torik Halilintar memang sudah karam. Namun segala kenangan manis nampaknya masih tersimpan dalam lubuk hati Torik yang tampaknya belum bisa melupakan sosok sang mantan. Belum juga menemukan tambatan hati yang baru setelah putus dari Fuji, Torik diduga masih mengharapkan sang mantan kembali ke dalam pelukannya. Meski masih berhubungan baik, adik dari Atta Halilintar itu pun nampaknya masih merasakan galau setelah harus berpisah dengan sang pujaan hati setelah 1 tahun berpacaran. Lantas, benarkah Torik masih belum bisa move on dari Fuji? Dan benarkah pula Torik yang masih jomblo merupakan pertanda kalau ia masih membuka diri kepada Fuji? Enggak, belum ada. Gak nyaris juga sih, nyantai aja sekarang, jalanin kerjaan dulu ke depannya, fokus. Berdoa semoga semuanya lancar. Story yang love yang mana ya? Nggak ada kereta khusus, yang penting bahagia bersama selamanya. Kehilangan aja sih. Kehilangan. Iya, nggak apa-apa soal lagu apa gimana. Iya, kehilangan orang yang sangat dia cintai. Sangat dia... Enggak. Ayo, di atas panggung masa manggung ada Fuji nari. Kaget aja sih tiba-tiba ada di panggung. Oh, itu bener-bener di luar. Nggak tahu akunya, jadi kayak kaget terus kayak seneng juga disupport sama Ai sama Fuji kan. Walaupun kita berpisah, tapi perjalanan yang kita lalui, misalnya Ai, Fuji, aku, terus dan keluarga itu semuanya sesuatu yang harus dihargai ya. Karena perjalanannya panjang, terus banyak yang kita tuangkan di sana, ada kebahagiaan, ada mager-mageran bareng, jalan-jalan bareng, kerja bareng, jadi kayak harus dihargai dan harus tetap selalu ada kapanpun yang mereka butuhkan atau apapun mereka butuhkan, aku akan selalu ada. Ada target khusus, tapi kayak Bang Atta tuh kan nikah umur 26-27. Jadi kayak aku umur berapa ya gitu. Kita bukan ya gimana sih, tapi ya baik aja. Iya, aku berusaha nggak diatur netizen sih sekarang. Jadi kayak mau balikan mau enggak itu ya dari aku, dari diri kita sendiri. Dan itu apa ya? Jodoh itu di tangan Tuhan ya. Aku ngelakuin yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman juga doain yang terbaik aja. Pokoknya aku doain yang terbaik untuk Fuji. Untuk semuanya aku doain yang terbaik deh. Apalagi orang-orang yang baik sama aku kasih doain yang terbaik. Berperilaku baik di hadapan kedua orang tua Fuji, kandasnya hubungan Torik dengan Fuji turut disesalkan oleh pihak keluarga, terutama Haji Faisal. Haji Faisal mengaku sangat menyayangkan putusnya hubungan Torik dengan Fuji, lantaran Haji Faisal merasakan kalau putri cantiknya itu telah memiliki kecocokan dengan Torik. Lantas, seperti apakah ungkapan Haji Faisal terkait kandasnya hubungan Torik dan Fuji yang sudah berlangsung lama? Benarkah Haji Faisal sangat berharap jika Fuji dan Torik dapat bersatu kembali seperti sedia kala? Ya, kalau dari keluarga sih, kalau saya sifatnya berharap mereka kembali bersatu. Harapan saya kembali mereka bersatu. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali bersatu. Karena persoalannya ini ngambek-ngambek doang. Karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian. Dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek. Udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah. Hanya masalah itu aja. Ngambek-ngambek apa yang ngambek kan? Nggak tahu. Cemburuan. Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin ya, tapi nggak tahu ngambek-ngambek sama apa. Belumlah terlalu besar masalahnya menurut saya. Saya juga tanya sama Story, nggak ada masalah tuh, nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek-ngambek aja kan gitu ya. Ya memang mereka ngambek-ngambek kan sejak ulang tahun kabarnya. Tapi saya
nggak tahu persis banget sih. Dia aja kemarin datang ke rumah kan. Udah waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, Story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, saya anggap tidak ada masalah. Soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi, itu yang saya usahakan. Saya selaku keluarga Puji tidak tahulah bagi mereka berdua atau bagi Story nggak tahu saya, tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu, karena menurut saya sejauh ini Story baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambil apa yang diambilkan soal kecil lah. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana. Kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Karena mereka juga udah dewasa. Aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur, mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat atau gimana, tindakannya gimana. Kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu, tapi kan nggak ada gitu. Aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah, kan pernah tahu kan. Dan ngomong juga, ya bisa langsung tanya lah sama papa gitu loh. Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga, kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Ada apa dengan ibunda pendakwah Oki Setiana Dewi? Pertanyaan itu kini memenuhi banyak orang usai ibunda Oki itu kembali masuk rumah sakit pasca kepulangannya dari ibadah haji. Seperti diketahui sebelumnya, ibunda Oki sempat dirawat di rumah sakit di Arab Saudi lantaran terkena serangan jantung saat menjalani ibadah haji. Tidak sebentar, 11 hari lamanya ibunda Oki itu harus mendapat perawatan serius. Dan kini, saat tiba di negeri sendiri, sang ibu kembali harus dirawat di rumah sakit. Lantas, seperti apa perkembangan kesehatan ibunda Oki terkini? Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Namun ternyata setelah tadi masuk ke UGD, ibu masih dipasang oksigen. Dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung. Jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil, alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Mungkin kita bergantian ya, Dek ya? Iya, bergantian untuk datang ke sini. Dan ya tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuman karena ada riwayat kemarin yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu. Namanya apa sih, Dek? Apa? Gagal jantung. Henti nafas sementara ya. Cardiac arrest. Ya. Ya. Karena ada kejadian itu jadi memang harus di ICU lagi. Di ICU itu stres loh teman-teman semua. Ibu mengalami namanya delirium ICU. Ketika berhari-hari di ICU, ketika sadar berontak gitu. Mau pulang berontak, makanya kan tangannya diikat ketika di ICU. Kan saya tanya sama dokter, apa yang terjadi? Kata dokter, ini delirium ICU. Orang yang sudah lama di ICU itu biasanya banyak yang stres juga, karena di ICU itu kan alat-alat banyak gitu ya, pengobatan ini itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil dan ibu dalam keadaan tenang, dan kami berharap mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa pulang. Dan saya katakan pada ibu nggak boleh tinggal sendiri, harus tinggal sama anak-anak. Haji kami sudah selesai, alhamdulillah. Ibu juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Makanya waktu itu para saudara bilang, Oki, kalau terjadi apa-apa harus terima, karena sebenarnya ibu sudah berada di tanah suci, sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sudah dalam kondisi yang istilahnya dalam amalan soleh gitu lah. Cuman saya bilang, ya insya Allah mudah-mudahan
menerima apapun yang terjadi, cuma di satu sisi ada harapan besar supaya ibu cepat sembuh. Nggak ada yang menyangka ya tentang apa yang terjadi. Waktu pertama kali ibu saya dalam keadaan cardiac arrest itu, memang saya rekam dan saya kirim ke adik-adik gitu. Karena kan pengalaman waktu ayah kami meninggal dunia 2 tahun yang lalu, Ricisnya nggak ada bersama dengan kita kan ya. Ricisnya lagi di gunung pada saat itu. Jadi saya memang merekam untuk saya kirim ke Ricis supaya dia tahu apa yang terjadi kepada ayahnya. Begitu pula ketika di Mekah kemarin, ada beberapa video yang saya rekam untuk saya kirim ke adik-adik saya, terutama ke dokter Cindy ya, karena dokter Cindy dan suaminya dokter, jadi dalam keadaan saya panik, beliau bisa ngasih masukan. Memang karena beliau dokter mungkin jadi memang lebih tenang gitu, lebih menenangkan saya lah, yang pada saat itu langsung berhadapan dan melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri apa yang terjadi terhadap ibu. Cuman alhamdulillah intinya ibu sekarang dalam keadaan yang lebih stabil. Ceria di mobil ya sama Ricis ya? Iya, saya ini kan orangnya nggak pandai melucu ya, jadi ketika di mobil tadi sama Ricis itu banyak ketawa gitu, karena kan Ricis orangnya ceria ya. Ibu itu punya, jadi gini, yang bikin ibu semangat itu karena ibu pengen menghafalkan seluruh Al-Quran. Dan setiap bulan September, setiap tahun itu pesantren kami itu ada wisuda Quran. Jadi ibu tuh wisuda 10 juz, tahun depan 10 juz, tahun depan 10 juz. Jadi ibu selalu bercita-cita bulan September adalah wisuda Quran. Jadi harusnya ibu akan wisuda 20 juz Quran. Makanya ketika di ICU saya mengatakan ibu mau wisuda kan bulan September, bulan 6. Jadi ibu harus semangat, ibu harus kuat. Ternyata semangat dan kekuatan itu bisa pasien itu ternyata harus punya semangat Itu kayak motivasi hidup. Iya, itu motivasi hidup. Sangat-sangat berpengaruh juga secara mental, emosi, dan semangat untuk sembuh itu berpengaruh. Jadi dokter bilang, dan hormonal. iya dokter bilang ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi katanya gitu. Ternyata semangat untuk orang yang sakit itu mempengaruhi besar ya. Ya, jadi makanya keluarga dukungan, support, atau misalnya kita kunjungan itu harus sekali ke semangat pasien. Dan saya bersyukur di ICU Kota Mekah itu banyak yang menjenguk ibu. Jadi para jemaah-jemaah itu walaupun di ICU ada jam besuknya, tapi para jemaah itu menjenguk ibu. Dan saya lihat kalau ketika dijenguk beliau rasa bahagia, happy gitu, ngerasa rame gitu kan, ada orang yang perhatian, ada orang yang sayang. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang telah menjenguk ibu, bahkan memasak makanan, bersyukur tiap hari diantarin ketika ibu sudah di kamar hotel gitu kan. Saya pikir waktu itu gimana cara menangani ibu nih, karena saya nggak tahu gitu, ternyata ya Allah bantu, bisa juga. Terlepas dari kondisi ibunda yang kini masih harus mendapat perawatan intensif di ruang ICU, pada perjalanan hajinya kemarin, sebuah pengalaman yang tak bisa dilupakan turut dialami oleh Oki Setiana Dewi. Bagaimana tidak, untuk pertama kali dalam hidupnya, Oki Setiana Dewi secara langsung menyaksikan pergantian kiswah atau jubah yang menutupi Ka'bah. Sontak saja, momen tersebut pun menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Oki yang menjadi saksi bisu pergantian kiswah yang terjadi 1 kali dalam setahun. Oh ya, pada saat pergantian tahun, kiswah diganti, saya berada di Haram, berada di Ka'bah. Dan itu pengalaman pertama bagi saya merasakan tahun baru dan merasakan melihat sendiri bagaimana kiswah itu diganti. Dan ternyata pada saat kiswah diganti itu, jadi kan Masjidil Haram itu bertingkat-tingkat ya teman-teman semua. Tentu tingkat yang paling enak untuk kita tawaf keliling Ka'bah itu tingkat yang langsung dekat dengan Ka'bah. Namun ketika diganti kiswahnya memang kita nggak bisa masuk. Jadi saya tawaf dari lantai 2, lantai 3 seperti itu. Sempat merekam juga kejadian. Ya, sempat merekam pada saat kiswah diganti, dan ketika di pagi hari, kiswah yang baru, Masya Allah. Jadi Ka'bah itu tidak dibiarkan tidak menggunakan kiswah. Jadi walaupun mereka melakukan pergantian, mereka melakukannya sedemikian rupa sehingga tidak tampak istilahnya apa ya, Ka'bahnya itu tetap dengan pembungkusnya gitu, tetap dengan kiswahnya. Biasanya kalau kita ganti baju lah istilahnya kan ini kan ada nggak pakai gitu kan. Tapi kalau Ka'bah itu dia punya cara sendiri sehingga seterusnya tertutup gitu. Jadi diturunkan yang baru, diangkat yang lama, tertutup dengan rapi. Perjalanan spiritual dari haji sendiri, haji banyak cerita loh teman-teman semua ya. Kita tahu bahwa banyak teman-teman kita yang nggak dapat tenda, banyak teman-teman kita yang kehausan, banyak teman-teman kita yang kelaparan, yang kelelahan dan sebagainya. Namun alhamdulillah untuk haji kemarin semua dalam keadaan yang baik. Hanya memang Allah memberikan ujiannya dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk ibu, dan saya pikir itu ujian kasih sayang daripada Allah. Sehingga saya bilang kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk
kasih kesempatan pada saya untuk bisa berbakti lebih kepada ibu saya gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Ka'bah apa saja saya doakan terkhusus untuk ibu saya ya. Karena terus terang pada saat itu sebagai manusia biasa saya cukup khawatir ketika saya harus membawa ibu saya ke Indonesia dalam keadaan ibu yang begitu lemah karena ibu belum bisa jalan sebetulnya. Bagaimana keadaan ibu berjam-jam, kami juga transit untuk pulang ke Indonesia, tapi Masya Allah, ya Allah, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Banyaklah berdoa kepada Allah teman-teman semua, Allah bisa mengubah keadaan manusia dengan begitu cepat. Jadi banyak sekali janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi sampai membawa orang tua haji, umrah, bahkan menggendong. Ada seorang sahabat Nabi SAW pernah dia berkhidmat kepada ibunya. Dia pergi haji, dia gendong ibunya, kemudian dia tawaf, dia sa'i. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kebaikanku kepada ibuku sudah bisa membalas kebaikan ibu kepadaku? Apa kata Nabi SAW? Satu sikutanmu di dalam rahim ibumu itu tidak bisa kau ganti dengan seluruh dunia beserta isinya. Jadi ya, jangan mentang-mentang kita sudah baik kepada ibu kita lalu kita merasa sudah bisa membalas kebaikan ibu kita kepada kita. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana ibu kita melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, sementara kita berkhidmat untuk pergi haji, umrah dan sebagainya, kita tak perlu mempertaruhkan nyawa, perlu kesabaran saja. Maka luruskan niat ya kepada siapa saja yang hari ini diuji Allah dengan orang tua yang dalam keadaan sakit, maka berkhidmatlah di hari tua mereka. Insya Allah dengan cinta kita, kasih sayang kita kepada mereka menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala.